Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-59, Kantor Faith Guts. Teman-teman, setiap kita punya hal yang selalu kita mau kejar dalam hidup. Entah itu nilai yang bagus, kuliah di kampus terbaik, sampai kita punya pekerjaan dengan gaji tinggi, sukses, dan punya uang yang banyak. Nah, di dalam setiap fase kehidupan kita selalu menginginkan banyak hal. Entah kita lagi dalam keadaan yang baik, buruk, kaya, miskin, kekurangan, ataupun lagi banyak masalah, keinginan itu kayaknya nggak pernah ada batasnya. Mulai dari hal yang kecil sampai dari hal yang terbesar, manusia selalu punya keinginan. Keinginan itu tidak pernah terbatas, selalu tidak terbatas, dan kita selalu punya keinginan. Nah, tentu teman-teman itu tidak salah kita punya keinginan. Tapi keinginan selalu bisa menjadi berhala atau Allah, ilah palsu di dalam hidup kita. Kalau kita dengar istilah berhala, mungkin kita bayangannya mungkin orang harus nyembah patung, tidak lagi nyembah Tuhan, ada kuilnya, dan nggak lagi percaya sama Tuhan. Tapi teman-teman, kenyataannya sekarang kita nggak perlu semua itu untuk menunjukkan bahwa kadang kita punya berhala dalam hidup kita. Teman-teman, berhala itu apa? Berhala adalah sesuatu yang kita kejar di dalam hidup kita, yang menjadi pusat dari perhatian, kasih, dan hidup kita kan saat ini. Nah teman-teman, di zaman yang serba maju ini, berhala itu sangat canggih. Segala sesuatu bisa jadi berhala dan pernah jadi berhala. Setiap pengejaran kita yang kecil akan sesuatu, hal sekecil apapun itu, seringkali menunjukkan kepada kita apa yang kita pandang berharga dan yang jadi pusat hidup kita. Teman-teman, kita nggak perlu kuil untuk menunjukkan bahwa seringkali tujuan kita hidup itu cuma seringkali buat berhasil, dilihat banyak orang, dan diterima oleh banyak orang. Kita nggak perlu patung untuk menunjukkan bahwa seringkali kita hanya sekedar mau berhasil, hanya sekedar mau sukses, dan kita tidak peduli sama Tuhan. Hanya dari hal-hal sekecil itulah kita tidak butuh kuil ataupun patung untuk kita tahu bahwa seringkali kita punya berhala-berhala dalam hidup kita. Teman-teman, itu sudah penyakit manusia dari zaman dahulu. Ketika bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih peringatan yang sederhana. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah, ataupun yang ada dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kenapa Tuhan bilang begini? Karena sejak dari dulu, bahkan sampai sekarang teman-teman, Tuhan tahu kapasitas manusia untuk membuat, menciptakan, menyembah berhala, dan menggantikan posisi Tuhan. Teman-teman, ini bukan cuma sekedar soal hukum boleh nggak boleh atau dilarang. Tetapi ketika Tuhan kasih hukum ini kepada bangsa Israel, Tuhan itu kasih dasarnya apa? Bukan peraturan, tetapi dasarnya adalah relasi. Ketika Tuhan kasih 10 hukum ini, Tuhan bilang, kamu sudah keluar dari perbudakan. Sekarang kita punya relasi. Aku adalah Allahmu yang sudah membebaskan kamu, dan kamu adalah umatku. Aku mengasihi kamu, aku memberi diriku, mengikat perjanjian dengan kamu. Sehingga sekarang, maukah kamu hidup sama-sama aku? Teman-teman, di dalam hal inilah teman-teman, kenapa Tuhan berkata, jangan padamu Allah lain, jangan gantikan aku dengan yang lain, karena aku sudah mengasihi engkau. Aku sudah memberikan diriku buat engkau. Teman-teman, Tuhan mau dirinya menjadi yang segala-galanya di dalam hidup kita. Tuhan mau kita punya komitmen bahwa Dia harus menjadi pusat hidup kita, berjalan bersamanya seumur hidup kita. Teman-teman, seringkali berhala itu tidak muncul dari hal yang buruk. Berhala itu seringkali bahkan bisa muncul dari hal-hal yang kelihatannya baik, dan bahkan hal yang baik sekalipun. Teman-teman, bahkan menyembah berhala itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus kita jadikan sampingan, kita nggak peduli sama Tuhan, kita hanya belajar, ya yang penting percaya, tapi kita nggak pernah peduli Tuhan maunya apa, menjalankan kehendak Tuhan, menggumulkan kehendak Tuhan, bangun relasi. Teman-teman, di saat itu, seringkali kita menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain. Teman-teman, kita mulai dari hal kecil seringkali. Ketika kita tidak lagi merasakan atau menemukan Tuhan di dalam setiap bagian hidup kita, seringkali itu adalah karena kita punya berhala yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Teman-teman, sehingga pertanyaan mendasar yang Allah berikan dalam hati setiap manusia adalah, teman-teman, apakah ada sesuatu atau seseorang selain Yesus Kristus yang menjadi pusat dari kepercayaan, kesetiaan, kasih, dan perhatian dan kesenangan hati kita sekarang?
apakah ada yang memusatkan perhatian kita, yang menjadi pusat dari hidup kita, yang menggantikan siapa Yesus? Teman-teman, kita perlu untuk mengenal berhala-berhala apa saja yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika misalnya kita sekolah, teman-teman, kita sekolah buat apa sih? Kamu kuliah buat apa sih? Kamu nanti kerja buat apa sih? Seringkali teman-teman kita nggak peduli itu. Kita seringkali cuma nyari kenyamanan, kita cuma nyari hidup yang sukses, dan kita cuma cari Tuhan kalau memang benar-benar kita lagi dalam masalah atau kita kepepet. Teman-teman, seringkali Tuhan memang tidak menjadi yang terutama dalam hidup kita. Sehingga teman-teman coba pikirkan apa yang paling menyita waktu perhatian kita. Seringkali teman-teman kita akan menemukan bahwa Yesus seringkali belum menjadi pusat hidup kita. Masih ada lain yang ingin kita kejar, keberhasilan. Tuhan nanti dululah. Teman-teman, mengenal berhala kita berarti kita sadar mengaku diri. Saya tidak mampu mengaku diri. Tuhan, saya seringkali menggantikan Engkau dengan yang lain. Dan disitulah kenapa kita butuh anugerah Tuhan, teman-teman. Teman-teman, tidak heran banyak orang ikut Yesus, tetapi kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dia mulai tidak lagi bisa percaya sama Tuhan. Karena bisa jadi dia menaruh hatinya pada sesuatu atau seseorang itu. Dan dia tidak menjadikan Tuhan segala-galanya. Ketika sesuatu itu diambil dari hidup kita akan kecewa, putus asa. Karena seringkali kita menaruh pengharapan kita. Kita menaruh pusat hidup kita, prioritas kita pada hal itu. Dan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Sehingga teman-teman, maukah kita mengenal kembali berhala dalam hidup kita dan menerima undangan Tuhan kembali? Maukah engkau menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup? Itulah yang kamu butuhkan. Jangan gantikan Tuhan dengan apapun dalam hidup, walaupun seakan-akan kita sedang menyembah Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, teman-teman, di Mazmur 73. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bukankah itu hal yang indah? Menjadikan Tuhan segala-galanya. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kita selain Tuhan. Dan itu cukup. Jangan gantikan dia dengan yang lain. Karena Yesus cukup bagimu dan bagiku. Maukah kita belajar membuang perlahan-lahan berhala itu dan datang lari kepada Yesus? Karena itu teman-teman, mari kita tanyakan di dalam hidup kita beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama, teman-teman, menurutmu apakah ada berhala yang sedang ada bercokol atau menempel di hidupmu saat ini? Setiap orang punya kecenderungan punya berhala, sekecil apapun itu. Nah, menurutmu apakah ada hal yang kamu rasa ini berhala saya di dalam hidup saya sekarang? Coba tanyakan kepada dirimu, apakah ada berhala yang mungkin sedang ada dalam hidupmu saat ini, yang sulit mungkin kita lepaskan? Yang kedua, teman-teman, salah satu cara untuk mengenal berhala adalah mungkin kita bisa bertanya, hal apa yang akan membuatmu sedih atau kecewa jika itu diambil dari hidupmu? Misalnya ketika kamu nanti tidak sesuai dengan yang kamu inginkan kampusnya. Ketika nanti kamu mungkin ekonominya tidak membaik. Ketika mungkin relasimu tidak membaik dengan orang tua dan sebagainya. Hal apa yang sekarang dalam hidupmu nih, kalau diambil dari hidupmu, kamu akan sangat kecewa. Bisa jadi itu menunjukkan kepada kita apa yang kita anggap berharga saat ini. Yang terakhir, teman-teman, mari kita renungkan, sebutkan komitmen kita, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan pusat hidup kita dan segala-galanya dalam hidup. Teman-teman, ini bukan proses yang instan. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan dirinya, bahkan memberikan segala-galanya, masakan kita tidak menjadikan dia segala-galanya dalam hidup kita? Teman-teman, mari kita coba renungkan bagaimana hal-hal apa saja yang mau kita lakukan supaya menjadikan dia pusat segala-galanya di dalam hidup kita. Sehingga selain dia tidak ada yang lain. Bukankah itu hal yang terindah dalam hidup? Tuhan menolong kita mengenal berhala-berhala kita, menyingkirkannya, sehingga menjadikan Tuhan pusat dari hidup kita segala-galanya. God bless you all.